sudah mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, kali ini kita akan mengetahui kisah keperwiraan Nabi Muhammad dalam perjanjian Hudaybiyah. Yuk kita simak. Selama di Madinah, Rasulullah dan umat Islam sudah melewati banyak peristiwa. Ada kemenangan dan ada kekalahan. Nabi Muhammad dan umat Islam berada di Madinah selama 6 tahun. Karena sudah lama meninggalkan kota Mekah, kerinduan semakin besar dan kuat untuk mengunjungi kota Mekah. Pada tahun 628 Masehi, pada bulan Dzulqa'dah, berangkatlah Nabi Muhammad dan umat Islam menuju Mekah. Pada bulan Dzulqa'dah ini dilarang untuk melakukan peperangan. Para pemuka Quraisy mengetahui kedatangan Nabi dan umat Islam. Mereka bereaksi menolak kedatangan umat Islam. Ketika itu umat Islam sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Mereka berhenti dan beristirahat di sana. Nabi Muhammad lalu mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Selama menunggu hasil, beredar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kafir Quraisy. Isu terbunuhnya Utsman bin Affan membuat umat Islam menyatakan ikrar untuk membela dan berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Sumpah itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Padahal isu terbunuhnya Utsman bin Affan bohong dan Utsman bin Affan masih hidup. Tokoh Quraisy merasa cemas dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah tahun itu juga. Akhirnya disepakatilah perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian itu antara lain Kisah Nabi Muhammad dalam perjanjian Hudaybiyah merupakan materi terakhir di bab 1 ini ya. Nah, sebelum Bu Novi lanjut dengan pemberian tugas, Bu Novi akan review dulu materi dari yang pertama, yaitu mulai dari ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah dan membentuk masyarakat baru. Siapa yang masih ingat apa yang Nabi lakukan pertama kali di kota Madinah? Ya, yang pertama adalah beliau mendirikan masjid. Bagus. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara kaum muslim muhajirin dengan kaum ansor. Bagus. Yang ketiga, membuat kesepakatan dengan kaum Quraisy dan kaum Yahudi yang ada di Madinah yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Oke, good. Nah, kemudian dilanjut dengan keperwiraan Nabi dalam perang Badar. Jadi Nabi dan umat Islam ketika di Madinah menghadapi beberapa peperangan. Peperangan yang pertama yaitu perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan pada bulan Ramadan. Di perang ini Nabi dan umat Muslim memperoleh kemenangan. Alhamdulillah. Nah, perang berikutnya adalah perang Uhud. Perang Uhud terjadi di mana? Iya, benar, di Bukit Uhud. Pada perang Uhud, umat muslim mengalami kekalahan. Mengapa? Karena pada saat itu pasukan pemanah yang mendapatkan amanat untuk berada di atas bukit tidak mematuhi amanat tersebut. Pasukan pemanah turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Sampai akhirnya kaum Quraisy berhasil menyerang kaum muslim sehingga kaum muslim mengalami kekalahan. Yang terakhir adalah perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, umat muslim melakukan sebuah strategi, yaitu mereka menggali parit di sekeliling kota Madinah. Nah, parit ini akhirnya mampu menahan pasukan kafir Quraisy yang akan menyerang kota Madinah. Pembuatan parit ini berdasarkan ide dari Salman Al-Farisi. Nah, alhamdulillah umat muslim mendapatkan kemenangan di perang Khandaq. Demikian pembelajaran kita di bab 1 ini tentang keperwiraan Nabi Muhammad. Nah, untuk
jawaban dari tugas-tugasnya bisa kalian langsung ketik